Kisah Nunung Sri Mulat yang dikabarkan terserang kanker payudara menjadi perbincangan. Julukan generasi sandwich untuk Nunung yang bekerja keras menanggung hidup puluhan anggota keluarga tampaknya kurang pas, karena Nunung lebih cocok disebut generasi geprek. Jika istilah generasi sandwich sudah ada sejak 1981 silam, istilah generasi geprek sebetulnya muncul di 2022 di media sosial, dan generasi geprek itu sendiri, sering disebut lebih parah dari generasi sandwich. Melansir finansialku.com, mereka yang masuk dalam generasi geprek ibarat terjebak di lingkaran setan. Asal-muasal kata geprek tentu dari makanan yaitu ayam geprek. Ayam yang digoreng dengan tepung digeprek sampai hancur dan dicampur sambal. Orang-orang yang masuk di kategori generasi geprek memiliki penghasilan yang tak sepadan dengan biaya hidupnya. Belum lagi, dia digeprek dari berbagai arah, hingga akhirnya keuangannya babak belur. Salah satu hal yang dialami oleh generasi geprek tentunya adalah kesulitan dalam mencapai kemerdekaan finansial. Jangankan menabung, untuk membiayai hidup saja sulit. Rendah atau tidaknya penghasilan, semua tergantung dari berapa pengeluaran bulanan orang yang bersangkutan. Mungkin saja, seseorang dengan penghasilan ratusan juta rupiah per bulan tapi selalu merasa tidak cukup dan mengeluh tak bisa menabung karena penghasilannya kurang. Setelah ditelaah lebih lanjut, ternyata dia punya banyak tanggungan dan gaya hidup ultra mewah. Berdasarkan perbincangan Nunung dan Ruben Onsu di video YouTube Mob Channel pekan lalu, Nunung blak-blakan mengatakan kalau tabungannya habis usai dirinya menjalani rehabilitasi di tahun 2019. Dan setelah badai COVID-19 masuk ke Indonesia, keuangannya pun semakin morat-merit, karena dirinya kehilangan peluang penghasilan. Di usianya yang sudah tak lagi muda, Nunung masih harus banting tulang mencari nafkah, karena ada puluhan anggota keluarga yang dia hidupi. Meski pada akhirnya, jumlah tanggungan Nunung berkurang jadi 20, karena beberapa anaknya sudah lulus dan diterima kerja, beban keuangan Nunung masih cukup berat. Keuangan Nunung menjadi semakin sekarat, karena gempuran finansial dari berbagai sisi. Apalagi, belakangan ini potensi penghasilan Nunung hanya berasal dari undangan sebagai bintang tamu, bisa dinilai kurang cukup untuk menanggung keluarganya. Asuransi kesehatan, jiwa dan penyakit kritis, tentu menjadi salah satu solusi untuk mengatasi masalah keuangan mereka yang masuk dalam kategori generasi geprek. Namun satu hal yang terpenting adalah, mengedukasi anggota keluarga seputar keuangan. Ketidakmandirian finansial bisa menyebabkan terciptanya generasi geprek selanjutnya di lingkaran keluarga besar. Sayangnya, hal ini tidak semudah membalikkan telapak tangan. Perencanaan keuangan adalah hal yang tidak pernah diajarkan di sekolah. Tanpa ada kesadaran untuk memahami, maka sangatlah sulit untuk menciptakan generasi mapan finansial ke depannya. Untuk mengantisipasi masalah ini, maka ada beberapa langkah yang bisa dilakukan sejak dini untuk menciptakan keamanan finansial. 1. Mengetahui pengeluaran rutin. Pendapatan di dunia hiburan mungkin saja besar, namun dengan banyaknya tanggungan maka pengeluarannya pun juga besar. Dengan mengetahui pengeluaran, kita bisa melakukan antisipasi dengan membentuk tabungan dana darurat. Jumlah dana darurat yang harus dimiliki oleh seseorang dengan banyak tanggungan, tidaklah sama seperti orang pada umumnya. Apalagi jika orang tersebut memiliki pendapatan yang tidak tetap, layaknya seorang freelance atau pekerja di dunia hiburan. Dana darurat adalah tabungan untuk mengantisipasi hal-hal mendesak yang muncul di luar prediksi kita. Sebut saja seperti kehilangan penghasilan dan lain sebagainya. Besaran dana darurat dihitung dari pengeluaran bulanan kamu. Jika kamu adalah seorang dengan pendapatan yang tidak tetap setiap bulannya, maka tidaklah salah untuk menyediakan dana darurat minimal setara dari 12 bulan pengeluaran pokok dan wajib. Adapun pengeluaran pokok adalah pengeluaran untuk sandang, pangan, papan, dan wajib adalah cicilan utang, pajak, dan biaya pendidikan. 2. Jaminan kesehatan. Dalam wawancara tersebut, Ruben mengatakan bahwa dirinya cukup tenang saat mendengar bahwa BPJS Kesehatan Nunung tetap dibayar, oleh karena itu perlindungannya pun masih berlaku. Bayangkan saja, jika Nunung harus mengeluarkan uang pribadi untuk berobat, pengeluarannya bisa saja membengkak. 3. Asuransi penyakit kritis. Satu hal yang mungkin terlupakan adalah asuransi penyakit kritis. Asuransi ini tidaklah sama dengan asuransi kesehatan,
Karena cara kerja asuransi penyakit kritis adalah dengan memberikan santunan berupa uang tunai ketika seseorang terdiagnosa penyakit kritis tersebut. Seperti diketahui, kanker yang diidap Nunung saat ini juga tergolong dalam penyakit kritis. Nunung pun diminta dokter untuk tidak stres demi penyembuhannya. Dengan adanya asuransi penyakit kritis, uang santunan yang cair bisa dimanfaatkan untuk membiayai hidup Nunung dan keluarganya saat dirinya tidak dirawat di rumah sakit.